Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersang tersebut, justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan Trian Perumahan Rakyat. Pegawai eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634.
Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar 9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_Kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar, Palembang. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar.
Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai Eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai Eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634.
Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar 9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan, 3.607.288.630. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar 9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar.
Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai Eselon II tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai Eselon II tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634.
Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar 9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dia. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar.
Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai Eselon II tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai Eselon II tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634.
Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar 9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar.
Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634.
Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar 9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_Kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar.
Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai Eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai Eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634.
Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar 9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar.
Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634.
Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar 9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan, 3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar 9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar.
Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai Eselon II tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai Eselon II tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634.
Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar 9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_Kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar.
Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.607.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634.
Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar 9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar.
Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai Eselon II tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai Eselon II tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634.
Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar 9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_Kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.607.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar.
Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai Eselon II tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai Eselon II tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634.
Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar 9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_Kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar.
Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai Eselon II tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan, 3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar 9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai Eselon II tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan, 3.677.288.634.
Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar 9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai eselon 2 tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar.
Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai Eselon II tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634. Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar Rp9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady. Sosok Deddy Mandarsyah, Kepala BPJN Kalbar terseret kasus dokter koas dipukul, kekayaan capai 9,4 miliar. Sosok Deddy Mandarsyah menjadi sorotan di media sosial setelah diduga terseret kasus penganiayaan koas yang tengah viral di Palembang. Diberitakan sebelumnya, heboh dokter muda atau koas di Palembang dianiaya. Dalam narasi yang beredar, dokter koas tersebut dianiaya karena ribut soal pembagian jadwal. Video berdurasi 52 detik beredar di media sosial. Nampak pria berbaju merah memukuli korban. Bersangkutan dengan hal tersebut, nama Deddy Mandarsyah justru terseret. Diduga Deddy Mandarsyah merupakan ayah dari pihak pelaku penganiayaan. Sedangkan pelaku merupakan karyawan Deddy Mandarsyah. Akun Instagram @puper_jalan_kalbar pun dibombardir komentar yang menyudutkan Deddy Mandarsyah. Hingga kini pihak keluarga Deddy Mandarsyah belum memberikan klarifikasi atau konfirmasi apapun tentang isu yang menyudutkan mereka. Diketahui, Deddy Mandarsyah merupakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat. BPJN merupakan balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pegawai Eselon II tersebut masuk dalam unit kerja Direktorat Jenderal Bina Marga. Deddy Mandarsyah melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak 2016, Deddy Mandarsyah mengalami kelonjakan harta kekayaan yang signifikan. Pertama kali melaporkan di LHKPN, Deddy Mandarsyah hanya memiliki harta kekayaan Rp3.677.288.634.
Kini total Deddy Mandarsyah memiliki harta kekayaan sebesar 9.426.451.869. Artinya selama 7 tahun harta kekayaan Deddy naik lebih dari 150%. Sosok mahasiswi yang jadi pemicu dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan terungkap. Ternyata mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam oleh Satu Indonesia. Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurelia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya oleh sopir Lady. Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas. Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi. Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya. Langsung bertindak, Ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut. Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh. Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif